konsep 5 tahun yang datang itu dirumuskan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026. Nah, nanti tentu itu dulu yang dikerjakan. Jadi tetapi janji visi misi, janji kampanye, program itu pasti nanti menjadi bagian di dalam RPJMD pemerintahan. Apa yang saya katakan pada rakyat dan juga sebelum pemilu ya itu menjadi rumusan bagian rumusan yang paling utama di dalam rangka membangun pangan 5 tahun ke depan. Melanjutkan konsep itu kan ada fokus-fokus kita selama 5 tahun termasuk wisata juga ini. Kan nanti di dalam RPJMD ada. Dan saya ingin selesai 2022 udah selesai. Oke. 2022 kan 2021 kan saya masuk sudah awal Maret kan? Iya, Maret. Tinggal mempersiapkan kalau kerangkanya 5 tahun ini, tahun pertama ini 23 ini. Untuk wisata Pangandaran, bahwa Pangandaran ini sudah layak untuk wisata yang mendunia. Tidak hanya dari bidang infrastrukturnya, tapi juga dari bidang SDM-nya. Ranah saya kan di PHRI-nya, tidak melebar kemana, bahwa kami dari PHRI ini sudah mengimbangi kebijakan-kebijakan dan program Pak Bupati itu dengan sertifikasi karyawan hotel, karyawan restoran, pelatihan-pelatihan. Kita bekerja sama dengan Kemenkrab. Nah, di tahun-tahun yang walaupun saat pandemi, alhamdulillah masih kita bisa laksanakan 2 kali dalam tahun kemarin. Nah, nanti dari sertifikat pelatihan ini akan meningkat ke uji kompetensi, Pak. Dari uji kom ini akan memberikan sebuah sertifikasi kelayakan bahwa orang yang kerja di hotel dan restoran di Pangandaran itu sudah bersertifikat. Tentu manfaatnya adalah untuk mereka sendiri. Kalau sudah mempunyai sertifikat kan, dengan adanya MEA ini, masyarakat ekonomi ASEAN, mungkin dari mana saja boleh kerja di Indonesia. Dari kita juga boleh ke Malaysia, misalkan ke Thailand. Nah, dengan adanya sertifikasi ini memberi peluang untuk mereka untuk berekspansi, tidak hanya di Indonesia, tapi mungkin juga bisa melamar kerja di Thailand dengan adanya perjanjian di MEA ini. Nah, akhirnya itu akan membuat sebuah nilai plus untuk wisata Pangandaran, bahwa Pangandaran ini sudah layak untuk wisata yang mendunia. Tidak hanya dari bidang infrastrukturnya, tapi juga dari bidang SDM-nya. Kita kembali. Kenapa sekarang kita mulai bercita-cita untuk wisata yang mendunia? Karena infrastruktur dan fasilitas di kita juga sudah mulai ditata. Dulu kan tenda biru sepanjang pantai. Begitu orang masuk ke pantai, nginep di hotel malam nih contoh, mereka tanya pantainya mana? Lantaran terhalang oleh tenda biru. Nah, dengan kebijakan Pak JJ, tenda biru kita relokasi di 4 titik. Sudah terrealisasi semua, pantai sudah bersih, ditata kembali. Kemudian di tahun ini juga ada lanjutan penataan pantai barat. Kalau nggak salah 10 miliaran ya. Itu Pak. Jadi, nah tahun kemarin juga kita sudah mulai menjajaki waktu dengan Pak Bupati itu untuk penerbangan direct reguler Bandung dengan pesawat ATR. Tapi kata Pak Bupati jangan dulu, karena jangan sampai orang datang ke Pangandaran itu di kitanya belum siap, malah akan kontraproduktif dengan apa yang kita inginkan. Kita tata dulu dengan sempurna, baru kita mendatangkan mereka. Gitu ya, mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Nah, untuk wisata mancanegara, orang asing, sebenarnya itu bisa diusahakan juga untuk kembali seperti tahun 90-an lah, dengan kita menggandeng dari biro-biro perjalanan. Nah, kemudian di Pangandaran juga perlu dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah, karena kita sampai saat ini belum punya, Pak, Badan Promosi Pariwisata Daerah di kabupaten yang memang notabene berkeinginan untuk menjadi wisata yang mendunia. Nah, itu kan ada sesuatu hal yang timpang di situ, Pak, ya. Nah, kemudian kita di Pangandaran ini, kalau Pangandarannya ya kunjungan wisata mancanegara itu bisa 0, tapi kalau ke Batu Karas, coba Bapak cek khusus untuk Batu Karas. Nah, di sana agak lebih tinggi, Pak, kunjungannya. Kenapa? Karena Batu Karas itu kalau di luar negeri, Pangandaran sama Batu Karas terkenalan Batu Karas, Pak. Karena di sana keunikannya ya masih dapat. Misalkan dari bentuk bangunan penginapan lah, hotel-hotel di sana lebih unik daripada Pangandaran. Coba aja Bapak semua
satu-satu. Ada Balai Karang, ada Sanjosa, ada Raptor Cider. Itu nggak berbentuk hotel-hotel kayak gini Pak, tapi unik gitu. Nah, terus di sana juga lebih ya lebih kalem gitu Pak, karena jangkauannya kan kecil, pantainya juga sedikit, terus ada daya tarik di sana juga bisa pakai surfing. Rata-rata turis Australia itu dulu mereka terbang dari Australia Jakarta Pangandaran ke Nusa Wiru, jadi langsung ke Batu Karas, nggak ke Pangandaran. Bahkan mungkin seminggu balik lagi, mereka nggak kemana-mana, cuma di situ. Mungkin itu untuk wisata mendunianya, kita berharap bisa terrealisasi di kepemimpinan Pak JJ yang sekarang.